Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pertemuan dengan Camat, Wan Lurah, serta pengelola TPS maupun rumah pilah se-Banjarmasin di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin, Jalan RE Martadinata, Banjarmasin, Tegah hari Sabtu 5 April 2025. Pertemuan ini selain untuk menjalin silaturahmi, sekaligus pula membahas sosialisasi pilah hingga pengelolaan ratik. Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pertemuan dengan Camat, Wan Lurah serta pengelola TPS maupun rumah pilah se-Banjarmasin di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin, Jalan RE Martadinata, Banjarmasin Tengah hari Sabtu 5 April 2025. Pertemuan ini selain menjalin silaturahmi sekaligus pula membahas sosialisasi pilah hingga pengelolaan ratik. Sekretaris Daerah Banjarmasin Ihsan Budiman, Wetakoni Prima TV memadahkan, pemerintah kota sedang merancang sistem pengelolaan ratik yang lebih teknis, termasuk penjadwalan pembuangan ratik berdasarkan jenisnya. Upaya uji coba yang telah dilakukan yaitu sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin melarang membuang ratik selawas 2 hari di perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Aturan lainnya akan menerapkan tata cara wan kebiasaan memilah ratik dengan benar. Pencerahan dari Bu Wida mengenai tata cara membuang. Saya konsen tadi mengenai pengaturan mengenai waktu pembuangan. Apakah nanti kita waktu di awal-awal kan Pak Wali Kota sudah menyampaikan tentang pemilahan dari rumah. Nah, mungkin secara teknis nanti akan kita jabarkan, misalkan per hari. Hari ini organik, besok kan organik, bisa seperti itu. Karena kemarin sudah kita coba 2 hari tidak membuang sampah, masyarakat bisa. Kemarin kan yang selama Lebaran kemarin. Artinya apabila nanti kita terjemahkan lagi secara teknis beberapa hal tadi dalam bentuk surat edaran nanti atau dalam bentuk peraturan yang lebih spesifik, itu saya pikir nanti bisa kita buka. Ini kita mengatur mengenai tata cara buang. Nah, tata cara memilah kita itu nanti yang kita atur, tidak berkaitan dengan sanksi dulu Pak. Ya, sanksi tidak. Sanksi itu memang di peraturan daerah, tidak mungkin kan surat edaran ada sanksi, tidak ada. Nah, ini hanya mengenai surat edaran, mengenai masyarakat bisa memahami. Saya pikir tanpa sanksi pun masyarakat dengan adanya momen seperti ini, masyarakat sudah jadi sadar. Sebenarnya ya tadi yang disampaikan Ibu Wilda, masyarakat sebenarnya mau memilah, tapi tidak tahu bagaimana teknis memilah itu. Ini dikelompokkan kemana, ini dikelompokkan kemana. Nah, ini yang mau kita lakukan nanti. Ya sedikit secara ada unsur memaksa, unsur mengatur di situ. Mungkin di samping juga ada kemauan masyarakat itu. Ketua Asopsi Wildayanti menegaskan bahwa regulasi yang ada sebenarnya sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan ratik jika dijalankan dengan lebih tegas dan optimal. Wildayanti optimis melalui Bank Ratik, TPS 3R, PDU, Wan TPST, permasalahan ratik di Kota Seribu Sungai ini bisa terselesaikan. Kalau masukan saya tetap pada kita berpatokan kepada regulasi, bagaimana kita menjalankan solusi pengelolaan sampah mengikuti regulasi yang ada. Karena sebenarnya regulasi kita ada mengatur, udah ada solusi sebenarnya, tapi karena selama ini kan memang karena belum berjalan secara optimal. Contohnya seperti ada konsep bank sampah, TPS 3R, PDU, TPST. Kita fokus di situ, insya Allah masalah sampah selesai. Kemarin katanya kan ada kekurangan nih alat untuk mendukung penanganan sampah ini, apakah sudah dilihat Pak? Oh iya, memang di Banjarmasin ini keterbatasan sarana prasarana itu kan memang masih sangat harus dibantu. Nah, ini yang memang harus dioptimalkan dan ini mungkin PR besar bagi pemerintahan baru untuk menata itu, menjalankan aspek-aspek yang dibutuhkan. Karena kan 6 aspek pengelolaan sampah itu kan harus tetap dijalankan supaya semua komponen pengelolaan sampah itu bisa selesai. Wildayanti menyatakan pentingnya edukasi wan penegakan aturan dalam meningkatkan kesadaran warga terkait pemilahan ratik.